kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Sehat? Amin. Ada sukacita? Amin. Ada haleluya? Amin. Tulis haleluya 12 kali. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini seperti biasanya, kita datang di hadirat Tuhan ya, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau menjaga dengan penuh kasih setia sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada-Mu, semangat yang Engkau berikan untuk kami melakukan seluruh aktivitas kami di hari ini. Sebelumnya kami akan baca dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca termaterai dalam hati kami, sebab firman itu yang akan menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita baca kitab Obadja. Nah, Obadja ini adalah surat paling pendek ya, kitab paling pendek. Kenapa? Karena cuma satu pasal dengan 21 ayat. Kita baca di dalam Obadja pasal 1 ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, kita baca ayat 1 sampai ayat 7. Nubuat tentang Edom, penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Ayat 7. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Saudara, di ayat 3 dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara, kitab Obadja adalah kitab terpendek dalam perjanjian lama, karena hanya terdiri dari
satu pasal dengan 21 ayat. Obadja mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan bernubuat tentang kehancuran dan penghukuman Tuhan terhadap bangsa Edom yang adalah keturunan dari Esau. Sementara bangsa Israel adalah keturunan dari saudara kembarnya, yaitu Yakub. Nah, mengapa Tuhan menghukum bangsa Edom? Karena mereka berlaku congkak dan memandang rendah bangsa Israel. Edom secara geografis merupakan negeri yang aman, kuat, dan terlindung. Secara teori, kecil kemungkinan dapat diserang oleh bangsa lain. Itulah sebabnya mereka membangga-banggakan diri dan berpikir tidak akan ada bangsa lain yang dapat mengalahkannya. Mereka lupa bahwa keangkuhan atau kecongkakan adalah kebencian di mata Tuhan. Tuhan sangat menentang keras orang yang berlaku congkak, tetapi Ia mengasihani orang yang rendah hati. Itu saudara bisa lihat di Yakobus pasal 4 ayat 6 bagian B. Nah, saudara, bangsa atau orang yang bertumbuh menjadi kuat dan beroleh peninggian dari Tuhan seharusnya semakin merendahkan diri di hadapan penciptanya. Sebab di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Nah, Amsal pasal 16 ayat 18 menulis begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian juga di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang ini dunia dipenuhi dengan roh keangkuhan. Banyak orang membusungkan dada dengan membangga-banggakan, yaitu kepintaran, kehebatan, prestasi, kekuatan, keuangan, harta, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, Alkitab menasihati kita semua di dalam Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara, kalau bukan Tuhan, ya kan? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin kita dapat mempertahankan keadaan kita. Dan apa yang kita punyai hari ini belum tentu besok masih ada. Sebab yang namanya kekayaan dan kejayaan dapat lenyap dalam seketika. Betul? Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadikan Tuhan sebagai tempat sandaran hidup kita, bukan yang lain. Dan milikilah kerendahan hati dengan mengakui Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, dan apapun yang kita miliki sesungguhnya adalah berasal daripada Tuhan, maka kita akan terhindar dari sifat congkak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya menghindarkan diri dari sifat congkak, sebab itu hal yang paling Engkau tidak sukai. Itu sebabnya kami selalu mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan selalu berkata, kalau bukan Tuhan kami tidak ada hari ini. Kalau bukan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara.
Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, mereka yang setia mengikuti tayangan ini. Tuhan kenal setiap mereka. Tuhan berkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berhari ulang tahun Tuhan tambah-tambahkan umur panjang dan juga damai sejahtera memerintah atas hidup mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan kami semua di hari ini, dan kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami